Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Suci Imania. Unit bekerja saya dari SMP Negeri 1 Bogor. Dan berikut adalah data NIM PPG saya, yaitu nomor 2011155 dari program studi pendidikan IPA. Berikut saya lampirkan kartu peserta ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya 8C? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kita Bu. tetap semangat ya. Nah, jadi dalam keadaan seperti ini, semangatlah yang paling utama. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Miss Ica meminta Ketua Kelas Pandu untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan Ketua Kelas Pandu. Baik, Miss. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Salam yang kalian ucapkan adalah doa juga untuk Miss Ica dan juga doa untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam keadaan di era pandemi ini, di era COVID-19. Nah, jadi Miss Ica berharap kalian tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, ingat dengan 3M yang sudah digaung-gaungkan, ingat pesan Ibu. Nah, jadi tetap kalian laksanakan seperti itu. Insya Allah suatu hari pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan segera bertemu. Oke, untuk hari ini, nah Miss Ica senang sekali melihat wajah-wajah kalian yang bersemangat. Nah, semoga kegiatan pembelajaran hari ini akan memberikan semangat baru dan informasi baru untuk kalian, karena apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang materi struktur tumbuhan, di mana nanti kalian juga sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya di SD. Nah, tapi nanti kita akan coba perdalam materi tentang struktur tumbuhan. Nah, jadi Miss Ica berharap kalian pada saat kegiatan pembelajaran tetap bersemangat. Nah, karena Miss Ica nanti akan juga mencatat dan menilai, nah siapa-siapa saja nanti yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran sebagai nilai keaktifan kalian. Nah, meskipun kita jarak jauh belajar online, tapi tetap di sini kalian diharapkan tetap berperan serta dan aktif. Jangan lupa siapkan bucat atau buku catatannya. Nah, karena apabila ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat. Nah, kita akan mulai menyampaikan materi dan Miss Ica akan share screen di sini. Tapi sebelumnya Miss Ica ingin memastikan apakah jaringan yang ada di rumah kalian internetnya dalam keadaan baik. Silahkan dipastikan dulu karena khawatir nanti akan ada kendala di tengah-tengah pembelajaran. Pastikan juga gawainya, handphone dan laptopnya apakah sudah dalam keadaan full charge atau mungkin dalam keadaan standby untuk pembelajaran hari ini. Nah, jadi itu yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini, dan Miss Ica akan langsung menyampaikan, akan share screen di sini apa yang akan kita pelajari. Silakan sambil dicek. Nah, mohon panduannya dari Pandu, sebagai ketua kelas. Sudah terlihat ya di layar apa yang di-share oleh Miss Ica? Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Nah, silakan kalian semua melihat di sini untuk materi hari ini. Judulnya
kita mulai dari judul terlebih dahulu. Apa sih tema yang akan dipelajari hari ini? Nah, di sini kalian bisa melihat untuk tema hari ini memiliki judul yaitu struktur tumbuhan. Nah, kita lihat dulu dari kata di dalam judul tersebut dan pemanfaatannya dalam teknologi. Tidak hanya kita mempelajari tentang strukturnya saja, tapi kita pun akan mengetahui pemanfaatannya di dalam teknologi itu seperti apa. Nah, di mana materi ini adalah materi yang Miss Ica harapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dan juga kreativitas kalian bisa muncul setelah mempelajari materi ini. Sebelum memulai, Miss Ica punya nih ada beberapa gambar. Nah, silahkan yang lain bisa menyimak gambar-gambar di sini. Ada sebuah kalimat. Nah, deskripsikan. Maksud deskripsikan adalah ceritakan dan analisa. Pengertian analisa adalah kalian memikirkan why, kenapa, dan bagaimana terkait dengan gambar yang akan disampaikan di sini. Di mana gambar tersebut adalah sebuah bangunan, gambar-gambar bangunan yang dirancang yang pertama ada seperti ini. Nah, ada yang tahu bangunan ini ada di mana? Atau bahkan ada yang pernah mengunjunginya? Oke. Nah, ya, silakan. Ada yang tahu bangunan ini ada di mana? Nah, Cica mau kasih tahu dulu nih gambar-gambarnya. Gambar yang pertama ini Cica kasih tahu adalah namanya Botanical Capital of the World. Wow, namanya sangat bagus ya. Botanical Capital of the World ini ada di Singapura. Nah, silahkan disimak dulu, ada beberapa gambar bangunan. Gambar yang kedua, ini adalah lily pad, kota mengambang yang ada di Dubai. Nah, mungkin suatu hari kita akan mengunjungi ke sana ya. Kemudian, nah, gambar ketiga ini ada di Copenhagen, sebuah gedung bertingkat yang didesain sedemikian rupa. Kemudian, gambar berikutnya, Esplanade adalah sebuah teater. Pasti ada yang pernah kesini sebelumnya, yaitu di Singapura. Dan ada gambar yang terakhir, ada sebuah bangunan dengan konstruksi yang sangat unik yang ada di Tiongkok. Nah, untuk kegiatan kali ini, Miss Ica ingin kalian mendeskripsikan dan menganalisa. Silahkan. Bagi yang ingin memilih, misalkan Gania memilih gambar yang tengah misalkan. Silahkan kalian bisa mencoba mendeskripsikan dan menganalisa menurut pendapat kalian. Oke, siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Silahkan. Pilih salah satu gambar aja, nggak usah semua, nggak apa-apa. Silahkan, siapa yang mau mencoba? Saya Miss. Oke, silahkan Pandu. Pandu pilih gambar yang mana saya? Lotus Building. Lotus Building. Wah, oke. Pandu sudah mengetahui namanya ya. Lotus Building. Gambar yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, silahkan yang lain bisa ikut menyimak. Karena setelah Pandu, yang lain juga boleh menyampaikan deskripsi dan analisa. Silahkan Pandu. Lotus Building ini mengambil 3 bentuk dari struktur bunga teratai. Pada bagian tengah diambil bentuk struktur bunga teratai yang masih kuncup atau yang masih muda. Pada di bagian luarnya terdapat struktur bentuk teratai yang belum terbuka atau belum mekar. Pada bagian paling luar memakai bentuk teratai yang sudah mekar. Fungsi Oke, jadi gimana nih? Tadi Pandu sudah bagus ya menjelaskan dari struktur morfologi atau penampakan dari luarnya ya. Tadi Pandu bilang di bagian tengahnya tadi masih kuncup, ada yang hampir mekar, ada yang sudah mekar banget. Oke, silakan Pandu. Coba dianalisa menurut Pandu gimana Pandu?
Untuk fungsi dari desain ini juga sama seperti fungsi dari struktur teratai, yaitu rongga yang membawa oksigen dari bawah ke atas, dan juga memakai desain yang di bagian bawahnya terdapat sebuah struktur yang dapat mengurangi energi bumi, sehingga penggunaan energi bumi pada bangunan ini sedikit lebih kecil daripada bangunan lainnya. Oke, bagus sekali. Sepertinya Pandu sudah sangat mengenal ya struktur bangunan yang ada di Tiongkok ini. Apakah Pandu pernah mengunjungi sebelumnya? Belum pernah, tapi pernah lihat. Pernah lihat. Oke, bagus sekali. Nah, berarti di sini Pandu sudah ini ya mencari literasi atau juga sudah sering mungkin membaca tentang artikel-artikel terkait sains. Bagus sekali. Nah, jadi tadi ya teman-teman di 8C sudah bisa ya mendengarkan tadi deskripsi dan analisa dari Pandu mengenai bangunan yang ada di Tiongkok tersebut. Bagus sekali. Nah, jadi seperti itu semangat yang Miss Ica harapkan dari kalian sebagai generasi muda untuk bisa lebih berkreasi lagi atau lebih aktif lagi dalam menyampaikan pendapat. Oke, terima kasih Pandu. Miss Ica akan mencatat bahwa Pandu sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Oke, ada lagi selain Pandu, silahkan. Ayo, pilih deh salah satu saja seperti dari Pandu ceritakan. Kalian deskripsikan dan analisa apa yang bisa kalian lihat dari gambar bangunan tersebut. Silahkan, siapa yang mau mencoba lagi? Saya Miss. Oke, silahkan sebutkan namanya sayang. Ya, Gania ya. Oke, Gania. Silahkan Gania mau pilih gambar yang mana sayang? Pertama, Gambar yang pertama yang ada di sisi kanan atau sisi kiri Gania? Kanan. Oh, yang di kanan ya. Ini ya, yang tadi Miss Ida sebutkan. Botanical Capital of the World. Pada saat Gania melihat gambar tersebut, nah coba deh Gania deskripsikan apa yang ada di benaknya Gania. Silakan sayang. bangunannya itu strukturnya mengikuti batang pohon yang menjular ke atas. Oke, seperti batang pohon. Ya, semua bisa melihat ya bahwa jelas dia terlihat seperti batang pohon. Good, apalagi Gania? Di batangnya ada tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya ya, di batangnya. Oke, apalagi Gania? Menurut Gania, kenapa ya pemerintah Singapura, yang lain juga silahkan bisa menyampaikan pendapatnya, kenapa ya pemerintah Singapura membangun bangunan tersebut yang memiliki nama Botanical Capital of the World? Tadi sudah bagus, Gania sudah menceritakan bahwa strukturnya seperti batang, banyak tumbuhannya. Nah, menurut Gania kenapa ya pemerintah Singapura membentuk atau membangun Botanical Capital of the World tersebut? Bangunannya dibangun untuk merawat dan menjaga tanaman-tanaman dengan fungsi-fungsi yang terinspirasi dari pohon. Ya. Jadi terinspirasi dari pohon ya, jadi dari bentuknya sangat unik dan sesuai namanya tadi ya, botanical, berarti untuk seperti kebun raya yang ada di dekat sekolah kita ya, untuk konservasi tumbuh-tumbuhan. Oke, Gania pernah ke Singapura untuk mengunjungi Botanical Capital of the World? Tidak pernah, Miss. Ya, insya Allah suatu hari ya, nanti kita semua ya akan ada kesempatan untuk bisa melihat langsung bangunan tersebut. Oke, yang lain silahkan. Terima kasih Gania. Miss Ica akan mencatat bahwa Gania sudah menyampaikan pendapatnya. Silahkan yang lain. Ada yang mau mencoba lagi? Oh, Miss. Siapa nih? Oke, Miss Ica cari dulu siapa ya? Anin. Ya, Anin. Anin Dia Hakim. Silahkan Anin. Anin pilih gambar yang mana sayang? Anin mau pilih gambar yang bawahnya Gania Esplanade. Oke, yang bawahnya Gania Esplanade. Masih di negara yang sama di Singapura. Ceritakan Anin, menurut Anin, kenapa ya bangunannya dibangun seperti itu oleh pemerintah Singapura? Silakan Anin. Jadi Esplanade ini tuh didesain oleh dua
perusahaan arsitektur. Nah, jadi terinspirasi dari buah durian. Desainnya itu terdiri dari 2 bingkai bundar, terus dilapisi sama kaca triangle gitu, dan payung penahan sinar matahari. Jadi pemandangan dari luar sama sinar matahari seimbang. Oke, jadi terinspirasi dari durian Anin ya? Iya, bagus sekali. Berarti Anin sudah tahu nih ya alasan pemerintah Singapura tadi membangun dengan desain sedemikian rupa. Bagus sekali. Jadi tadi Esplanade Theater terinspirasi dari struktur dari kulit durian, di mana tadi ada ininya ya, struktur yang penutupnya itu didesain sedemikian rupa dengan tujuan tertentu. Bagus sekali. Ada lagi selain tadi Pandu, Gania, dan Anin yang sudah mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisa bangunan-bangunan yang ada. Silahkan. Oke, siapa ini? Oke, coba Miss Ica cari dulu. Ya silahkan sayang, yuk mau gambar yang mana? Lily pad. Oke, silahkan. Silahkan deskripsikan dan analisa terkait dengan lily pad Kota Mengambang. Nah ini ya bangunan yang ada di Dubai. Silahkan sayang. Bangunannya itu terinspirasi dari daun teratai yang sama fungsinya bisa mengambang. Oke, jadi terinspirasi dari daun teratai ya. Nah kalian pernah kan melihat daun teratai? Ini 8C pasti dong. Kalian pasti pernah melihat daun teratai, baik yang teratai tanaman hias maupun teratai yang ada di kebun raya, yang giant lily pad ya. Nah di situ terlihat daunnya sangat lebar seperti tampah, bahkan bisa ini ya, anak bayi pun bisa diletakkan di atasnya. Nah itu juga ternyata bisa menginspirasi ya, menurut Azwa tadi ya, menginspirasi lily pad Kota Mengambang tadi. Oke, bagus sekali. Berarti ini terinspirasi dari daun teratai. Kenapa disebut lily pad Kota Mengambang? Silakan. Karena tempatnya yang berada di atasnya Bagus sekali. Dia mengambang ya, bagus sekali. Jadi dia berada mungkin bisa didesain dibangun di tengah-tengah lautan, mungkin di kawasan-kawasan yang di dataran masih sudah penuh, mungkin bisa dialihkan ke lautan. Nah, bagus sekali anak-anakku bahwa ini adalah sebuah inspirasi bagi kalian. Hasil dari arsitektur yang unik yang terinspirasi dari materi yang akan kita sampaikan hari ini. Kalian adalah generasi penerus masa depan di mana kalianlah nanti yang akan melanjutkan inovasi-inovasi terbaru lainnya. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak hanya untuk knowledge atau pengetahuan saja, tapi harapannya bisa menginspirasi kalian suatu hari bisa mengambil inspirasi tersebut untuk kalian ciptakan inovasi di masa yang akan datang. Dan masa depan ada di tangan kalian semua. Oke, jadi terima kasih kalian sudah berperan aktif tadi dalam analisa materi yang akan kita pelajari. Dan satu lagi sayang, nah, Miss Ica akan sedikit menyampaikan informasi lagi. Ternyata tidak hanya terinspirasi dari struktur bagian tubuhnya saja, tidak hanya terlihat seperti kaktusnya, seperti lily padnya yang tadi daunnya atau bunganya saja. Ternyata sampai bagian dalam struktur tumbuhannya pun ditiru loh oleh manusia. Nah, kalau kalian suka melihat nih, ada sebuah rumah yang baru akan dibangun. Nah, di sini kalian pasti melihat ada pondasi-pondasinya seperti ini. Ternyata pondasi yang dibentuk oleh para tukang bangunan tersebut atau oleh para arsitekturnya pastinya sebelum membuatnya dengan ada desain, ternyata itu terinspirasi loh dari struktur batang tumbuhan. Wah, berarti di sini tumbuhan bisa dijadikan inspirasi atau manusia mencontek ya dari tumbuhan. Nah, yang dicontek adalah dari bagian batang. Ternyata bagian batang yang merupakan salah satu organ dalam tumbuhan banyak mengaplikasikan teknologi yang meniru struktur jaringan batang. Salah satunya adalah pengaplikasian dalam pembangunan rumah. Nah ini sayang, yang meniru kambium dan trakeid. Kita akan pelajari lebih dalam di pertemuan kedua nanti tentang kambium dan trakeid.
Nah, di sini dalam pemberian besi dalam pembangunan rumah agar tembok lebih kokoh dan kuat. Ternyata sampai ke bagian dalam tumbuhan pun di sini bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan manusia. Nah, jadi kambium dan trakeid ini dalam batang fungsinya untuk memperkokoh, menyokong agar batang tegak. Demikian juga dengan bangunan yang ada di rumah kalian atau bangunan-bangunan lainnya. Sehingga rumah tembok di sini akan kuat, nah, dan tidak akan mudah runtuh. Oke sayang, itu tadi nih pendahuluan apa yang sudah kalian ceritakan, sudah sampaikan pendapatnya. Bagi yang belum juga mungkin nanti setelah ini kalian bisa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi berikutnya. Tapi sebelumnya Miss Ica mau menyampaikan dulu sayang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya, nah, adalah melalui kegiatan pembelajaran discovery learning. Nah, kalian bisa melihat nih ada kata discover. Ada yang tahu pengertian kata discover? Nah, yang bahasa Inggrisnya sudah pandai-pandai di sini. Apa sih itu discover? Oke, discover, nah, menemukan ya. Nah, jadi hari ini dengan model pembelajaran discovery learning, dengan coba kita mempelajari dengan cara menemukan sendiri, peserta didik kalian nih dapat mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil, serta mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya tentang struktur tumbuhan. Nah, tentang struktur tumbuhan. Nah, di mana fungsinya secara tepat nih, kalian harus tahu fungsi dari akar apa, fungsi dari batang apa, nah itu tujuannya. Selain secara tepat, tadi juga dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, jadi kalian di sini diharapkan rasa ingin tahunya terus kalian pertahankan, terus ditingkatkan, karena dengan mulai rasa ingin tahu kalian akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang baik. Selain rasa ingin tahu juga disiplin. Terima kasih atas kedisiplinan kalian, sudah on time, kemudian tadi juga sudah menggunakan pakaian yang rapi hari ini untuk kegiatan pembelajaran online-nya. Percaya diri. Ayo, harus percaya diri. Generasi Z nih, kalian generasi Z harus percaya diri selama proses pembelajaran. Itu tadi tujuan pembelajaran. Setelah ini Miss Ica akan mengajak kalian untuk mulai masuk ke materi berikutnya. Dan berikutnya adalah tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Nah, jadi kalau tumbuhan yang hidup di daerah kering, nah kita coba analisa sayang yuk. Tumbuhan yang hidup di daerah kering, contohnya tanaman apa ya yang paling famous atau yang paling terkenal yang hidup di daerah kering? Kaktus. Kaktus, bagus. Tumbuhan yang hidupnya di daerah yang banyak sekali air atau bahkan berlebihan kondisi air di sekitar dirinya. Tumbuhan apa yang teratai? Bagus sekali. Jadi kita bandingkan yuk. Silahkan kalian analisa. Antara kaktus dengan teratai, adakah perbedaan dari morfologi atau struktur penampakannya atau struktur tumbuhannya? Ada nggak perbedaan? Kenapa Tuhan ciptakan kaktus seperti ini? Kenapa Tuhan ciptakan teratai seperti itu? Yo, coba kita analisa. Di sini terkait dengan fungsi daun nomor 3, tempat pengeluaran uap air yang berlebihan. Mau coba menjawab? Daun pada teratai dibuat lebih lebar agar pengeluaran uap air lebih merata dan juga lebih cepat prosesnya, karena habitat dari teratai sendiri berada di atas air sehingga penguapan air diperlukan. Sedangkan bentuk daun dari kaktus berbentuk duri yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan kaktus sendiri. Bagus ya, jadi beda ya. Bagus sekali tadi Pandu sudah menceritakan perbedaan daunnya saja. Boleh pilih salah satu, akarnya saja, atau aku mau batangnya nih, aku mau daunnya, buahnya, bijinya. Kalian tinggal mencoba untuk mengamati di sini.
tidak belajar secara langsung ya di kelas. Kalau di kelas Miss Ica akan bawa langsung tanamannya. Silahkan sayang, yuk. Ada yang mau mulai mencoba dari akarnya kah? Dari batangnya, dari daunnya? Silahkan diamati terlebih dahulu. Yuk, silahkan. Sudah, Miss. Ya, siapa nih? Oke, Cica oke. Gania? Ya, Gania mau pilih yang mana saya? Gania mau Dari buahnya. dari buahnya. Silakan. Yang lain bisa nanti setelah buah, berarti masih ada akar, batang, daun, dan biji. Nah, Gania mulai dari buahnya. Adakah perbedaan antara buah pada tanaman monokotil dan dikotil? Monokotil yang diwakili jagung dan dikotil diwakili kacang. Menurut Gania, apa sih perbedaannya sayang dari buahnya? Kalau jagung itu buahnya terbuka, jadi nggak ada cangkang dulu. Tidak seperti kacang tanah yang buahnya dilapisi cangkang. Oke, jadi langsung ya, langsung terlihat gitu ya. Nah, jadi di sini buahnya dalam keadaan terbuka. Sedangkan kalau kacang ditutupi oleh kulit ya, ada kulitnya. Nah, jadi tadi bagus sekali Dania sudah coba untuk melihat perbedaan antara buah pada tanaman monokotil dan dikotil. Bagus sekali. Yang lain silahkan. Oke, masih ada bagian dari akarnya, batangnya, daunnya, dan biji. Oke, Aisyah. Aisyah mau coba yang mana saya? Yang akarnya nih. Akarnya. Aisyah ceritain dong perbedaan antara akar monokotil dan dikotil menurut hasil pengamatan Aisyah di gambar tersebut. Kalau yang monokotil itu akarnya serabut, jadi akarnya tuh lebih kecil-kecil tapi banyak. Nah, kecil banyak, bagus ya. Terus Kalau yang dikotil itu akarnya tunggang, lebih besar dan panjang. lebih besar dan panjang. Oke, bagus sekali. Pasti ada ya alasan Tuhan menciptakan akar yang berbeda ya. Nah, kalau pohon durian itu akar tunggang atau akar serabut ya, Aisyah? Durian? Oke, tunggang, bagus sekali. Jadi durian itu kan pohonnya besar. Jadi tadi kembali lagi ke fungsi akar untuk memperkokoh tanaman. Bayangkan kalau pohon durian akarnya serabut, tertiup angin, wah terbang ya pohonnya. Oke, bagus sekali Aisyah. Aisyah sudah mewakili dari akar. Silakan, masih ada batang, daun, dan biji. Ada yang mau mencoba lagi? Jangan ragu-ragu. Tadi harus percaya diri. Nah, tapi kalian harus membuktikan bahwa aku bisa, aku percaya diri. Oke, ada yang mau coba lagi? Silakan. Yuk, masih ada tuh batangnya. Nah, dari batangnya tinggal kalian amati di sini. Oke, Kesia. Silakan Kesia. Nah, yo bantu Saya mau yang bijinya, Miss. Yang mana kan? Biji. Ya, silakan Kesia. Tolong ceritakan dong perbedaannya. Jadi kalau yang monokotil bijinya itu berkeping satu, jadi kayak nggak bisa dibelah gitu, dibagi dua. Kalau yang dikotil bijinya berkeping dua, jadi bisa dibagi dua, dibelah. Oke, bagus sekali. Tadi hasil pengamatan dari Keisha, monokotil bijinya hanya berkeping satu. Namanya juga mono saya. Mono itu artinya satu. Kotil itu artinya kotiledon. Nah, kotiledon itu atau di sini daun lembaganya. Di sini kotiledonnya hanya satu, sehingga tidak bisa terbuka tadi yang kata Keisha ya. Nah, sedangkan dikotil, di artinya dua dan kotil artinya kotiledon. Nah, daun lembaganya itu ada dua, di. Nah, jadi di sini perbedaannya bagus sekali. Keisha sudah menceritakan dari biji. Nah, tapi ada Aisyah akarnya, kemudian Dania buahnya, bijinya sudah oleh Keisha. Nah, silakan yang putra nih belum terdengar suaranya tadi selain Pandu dan juga tadi. Yuk, silakan. Bayu. Hai Bayu. Bayu, Miss Ica langsung tunjuk Bayu. Bayu mau pilih yang mana nih? Masih ada dua pilihan, batang dan daun Bayu. Ya, silakan. Halo Bayu. Suaranya tidak terdengar. Atau
Arkan, halo. Arkan, Iya, Miss. tolong dibantu sayang. Kamu mau pilih batang atau daun nih? Tinggal 2 pilihan lagi, Arkan. Nah, tinggal dilihat perbedaannya. Monokotil seperti apa, dikotil seperti apa. Yuk, Arkan, silakan. Saya pilih daun, Miss. Daun. Nah, Arkan, coba tolong diamati. Apa bedanya daun pada monokotil? Nah, ini nih, dan daun pada dikotil yang ini. Silahkan, Arkan. Kalau daun Pada dikotil, tumbuhan monokotil Mhm, itu daunnya sejajar. Seperti buah jagung itu mhm. daun yang menyelimutinya sejajar. Terus untuk yang Pada tumbuhan dikotil daunnya berbentuk menjari. jari. Oke. Nah, gitu ya. Tadi yang menjari betul Arkan. Nah, jadi bagus sekali. Terima kasih Arkan ya. Jadi tadi kita coba untuk ini lagi simpulkan lagi. Kalau pada tumbuhan monokotil, tulang daunnya sayang, nah diamati di sini tulang daunnya sejajar. Nah, tulang daunnya itu sejajar lurus-lurus seperti ini. Maka kalau tulang daunnya sejajar atau lurus-lurus, maka di sini daunnya pun biasanya akan panjang-panjang. Contohnya seperti rumput, ya kan? Nah, tulang daunnya sejajar. Sedangkan pada daun dikotil, kalian kalau menemukan tumbuhan, kalian bisa langsung bilang dia dikotil, cukup lihat tulang daunnya. Tulang daunnya ada 2, ada yang menyirip, nah ini contoh menyirip seperti ini sayang. Ini menyirip. Nah, ini tulang daunnya yang putih-putih kecil kelihatan ya, itu menyirip. Seperti sirip ikan, nah makanya disebut menyirip. Atau tulang daunnya menjari. Nah, tulang daunnya menjari menyebabkan daunnya bentuknya seperti tangan. Nah, daun apa yang bentuknya seperti tangan atau yang tulang daunnya menjari? Iya, pepaya. Singkong, pepaya, good. Apa lagi? Ada lagi yang bentuk daunnya menjari? Nah, berarti bisa kalian langsung simpulkan, hai pepaya, hai singkong, kamu adalah dikotil, gitu ya. Selain pepaya dan singkong, ada juga seperti daun ganja, marijuana, rasta, gitu ya. Itu adalah kelompok dikotil. Dan satu lagi terakhir, ayo dong. Siapa nih yang mau menceritakan dari batangnya, perbedaan batang tanaman monokotil dan dikotil? Yuk, terakhir, satu lagi. Latihan soal. Ada yang tahu fungsi dari akar kecuali? Langsung diangkat saja. Saya Ya, tempat fotosintesis. tempat fotosintesis. Bagus. Nanti kita kuisis ya, biar lebih seru lagi. Nah, kita akan pakai kuisis nanti untuk ujiannya. Nanti bisa kelihatan nih siapa yang cepat dan tepat menjawab. Bagus. Berikutnya. Oke, cepat dan tepat. Berikut yang merupakan fungsi dari batang. C. C. Oke, yang lain gimana setuju C? Tempat perlintasan air, garam, dan mineral tadi ya yang sudah dijelaskan oleh kalian juga semuanya. Berikutnya soal nomor 3. Nah, di sini tulis nomor 1. Nah, ini bolehlah ada waktu untuk melihat dan mengamati baru dijawab dengan cepat dan tepat. Bagian bunga yang sesuai dengan fungsinya. Apakah nomor 1 menarik serangga agar melakukan penyerbukan? Apakah nomor 2 melindungi bagian pucuk bunga sebelum bagian tersebut berkembang sempurna? Apakah nomor 3 menghasilkan sel-sel gamet jantan? Atau nomor 4 sebagai tempat penyerbukan? Cepat tepat. Optionnya A, B, C, atau D menurut kalian? Yang C, Bu. Yang C. Betul sekali. Nanti kita amati lagi ya pertanyaannya. Karena ini baru latihan. Baru pemanasan. Nah, berikutnya di sini. Nah, ini butuh soal yang analisa. Kalau disebut dengan soal hot sayangnya. Nah, di mana soal ini harus kalian melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, dari kedua gambar ada tanaman cabai dan ada di sini dari tanaman jagung. Nah, menurut kalian perbedaan susunan anatomi tumbuhan cabai dan jagung adalah yang mana nih yang tepat menurut kalian? Apakah dilihat dari akarnya sudah tepat? Apakah dari batangnya sudah tepat menurut kalian? Apakah dari tulang daunnya sudah tepat? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apakah dari bijinya? Maka A dari akar. dari akar jagung serabut dan akar
dari KB adalah tunda. That's good, bagus sekali. Sudah cepat dan cepat kalian menjawab. Oke, nah kita sudah selesai untuk materi sinkronis. Pengertian singkat dalam materi pada saat kita tatap maya seperti ini. Dan kita akan lanjutkan setelah mempelajari materi organ-organ pada tumbuhan. Miss Ica akan menyampaikan LKPD 1. LKPD adalah lembar kerja peserta didik yang pertama di bab ini. Miss Ica akan kirimkan melalui WhatsApp atau kita akan berikan di Google Classroom. Di dalam LKPD tersebut nanti kalian kirimkan jawabannya di Google Classroom. Seperti ini sih tampilannya. LKPD 1 ini kalian nanti akan melihat tampilannya di Google Classroom seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mendiscover. Nah, di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan karena tidak bisa langsung kita melakukan eksperimen di sekolah. Nah, makanya kalian silahkan mengamati sayuran. Ada dua nih, kangkung dan bayam. Kalian lakukan pengamatan dan deskripsikan ciri-ciri umumnya. Nah, akar dari bayam seperti apa, dari kangkung seperti apa. Nah, jadi kalian lakukan pengamatan dan menemukan sendiri nanti perbedaannya. Selain itu nanti juga kalian akan bisa berikan ada gambar-gambar 5 jenis tumbuhan. Tolong kalian jawab di sini. Nanti ada pertanyaan dijawab, isi akar, batang, dan daun. Kemudian juga isi tabel di sini nanti. Di sini akan sajikan ada gambar jahat, kunyit atau lengkuas. Kalian tentukan apakah itu akar atau batangnya dari tumbuhan tersebut. Tuliskanlah fungsinya. Nah, misalkan itu adalah bagian dari batangnya misalkan. Tuliskan batang fungsinya untuk itu adalah gambaran dari LKPD yang pertama. Dan di sini ada gambar struktur bunga lengkap dan juga gambaran struktur dari buahnya. Kita akan ketemu nanti di Google Classroom. Yuk, sebelum diakhiri pertemuan hari ini, mari kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Apa saja yang sudah dipelajari? Mulai dari tadi pertemuan pertama, dari awal pertemuan. Silakan. Ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Anin? Oke, Anin dia Hakim. Ya. Coba Anin, apa saja yang sudah dipelajari Anin hari ini? Jadi hari ini tadi kita udah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Terus kita juga belajar tentang fungsi-fungsi kayak dari akar, gitu, batang, daun. Terus kita juga belajar cara membedain tumbuhan monokotil dan dikotil. Bagus sekali, Anin. Baru tadi sudah menyimak Super dengan baik. sekali, Super Anin. sekali, Anin. Terima kasih. Yang lain juga super juga, mungkin tadi masih kalah cepat atau masih malu dan ragu dalam menyampaikan. Semua hasil. bisa. Semua bisa. Oke, terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini karena apa yang kita coba untuk pelajari insya Allah sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Miss Ica mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi aktif. Dan untuk pertemuan berikutnya, nah kita akan menyampaikan Ditunggu ya. Untuk materi berikutnya itu tentang jaringan pada tumbuhan. Di mana materi jaringan pada tumbuhan ini nanti kita akan mempelajari tentang bagian-bagian pada tumbuhan, penyusunnya, ada epidermis dan sebagainya. Bagi kalian yang sudah tidak sabar dan masih bersemangat untuk belajar materi berikutnya, Miss Ica akan berikan ada modul berupa file yang akan dikirimkan ke Google Classroom. Nah, jadi Miss Ica ingatkan juga kalian segera kerjakan LKPD-nya karena kita ada batas waktu pengerjaannya dan segera dikumpulkan tepat waktu untuk mengukur kedisiplinan kalian. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Sampai bertemu lagi di kegiatan asinkronus yaitu di Google Classroom atau di WhatsApp. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di pertemuan kedua. Terima kasih Miss Ica. Sama-sama.
semoga tetap semangat dan kita akan bertemu di kegiatan asinkronus di Google Classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi